Assalamualaikum, halo Bunda dan teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo Bun, hari ini seperti biasa saya akan merekomendasi 2 resep andalan jualan di rumah ya Bun. Ini cara bikinnya mudah banget dan pastinya kalau dijual ini alhamdulillah bakalan laris manis ya Bun. Selain itu, bahan-bahannya juga terjangkau dan super ekonomis. Ini bisa dijual dengan harga 2 ribuan ataupun 3 ribuan. Sesuaikan kembali dengan target serta dengan ini ya harga bahan-bahan pokok di daerah masing-masing ya Bun. Di sini saya rekomendasikan resep martabak mini. Ini super enak, kenyal banget, dan yang kedua di sini saya rekomendasikan resep pizza mini ya Bun ya. Ini cocok banget dijadikan ide jualan. Bisa dijual di kantin-kantin sekolah, di depan sekolah, maupun open PO di rumah juga nggak apa-apa ya Bun. Pastinya ini bakalan laku keras dan laris manis. Nah, yang mau tahu gimana caranya saya bikin, jangan lupa simak terus videonya sampai selesai ya Bunda. Jangan lupa sebelum itu bantu dulu channel saya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Bun. Yang pertama di sini aku gunain 300 gram tepung terigu, lalu 50 gram tepung tapioka. Ini diaduk dulu untuk tepung-tepungnya ya teman-teman. Kalau sudah, ini campurkan 50 gram kental manis atau setara dengan 2 saset kental manis ya. Lalu tambahkan 80 gram gula pasir serta masukkan 350 ml air matang. Untuk memasukkan airnya ini bertahap saja teman-teman ya, jangan sekaligus. Kalau bertahap itu nanti kita tahu konsentrasi adonannya sudah pas apa belum. Kalau adonan martabak ini ya, adonannya ini enggak terlalu encer dan juga enggak terlalu kental. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian kalau sudah rata, di sini akan aku tambahkan setengah sendok teh baking powder, baking soda yang aku campur dengan sedikit air, lalu aku tuangkan ke dalam adonan. Kemudian ini diaduk kembali. Teman-teman, untuk menambahkan baking powder dan baking sodanya juga bisa di awal video tadi ya, bersamaan dengan tercampurnya tepung terigu. Lalu ini diaduk kembali sampai tercampur rata. Untuk bahan selanjutnya di sini aku masukkan 1 butir telur ayam ukuran kecil ya. Lalu diaduk kembali sampai tercampur rata. Lalu untuk bahan terakhir di sini aku akan masukkan 50 gram margarin yang sebelumnya sudah dilelehkan dengan cara ditim ya teman-teman. Ini kita masukkan ke dalam adonan martabaknya, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nanti kalau sudah rata, teman-teman bisa tambahkan pewarna pandan ataupun pewarna kuning makanan ya, supaya hasil warnanya ini bagus. Di sini aku tambahkan 1 tetes pewarna kuning makanan, hasilnya seperti ini ya teman-teman.
Dan untuk konsentrasi adonannya seperti ini. Jika diangkat, dia adonannya tidak mudah putus ya. Kalau sudah, ini adonan martabaknya akan aku diamkan minimal kurang lebih 60 menit ya teman-teman. Dan ini dia sudah 1 jam aku diamkan. Adonan martabaknya sudah ada sedikit gelembung-gelembung di bagian atasnya ya. Lalu ini akan aku aduk dulu sampai gelembung-gelembungnya ini tidak ada. Jangan lupa di proses ini teman-teman harus sudah memanaskan teflon atau cetakan martabak mininya ya. Di sini aku pakai cetakan teflon martabak mini. Ini cetakannya harus udah panas banget dan apinya harus pas ya. Di sini aku pakai api sedang cenderung kecil. Di sini aku pakai takarannya 1 centong sayur, lalu ditekan seperti ini. Kita tunggu, kalau panasnya pas dia akan bersarang langsung ya, di bagian atasnya ini akan bersarang meletup sendiri. Ini tandanya berarti fermentasi dari martabaknya ini berhasil ya teman-teman. Nah, kita tutup sebentar sampai dengan matang seperti ini. Kalau sudah permukaannya matang, ini bisa kita congkel keluarkan dari cetakan. Selanjutnya kita tuang lagi 1 centong adonan martabak, kita tekan untuk bagian pinggirannya ya. Dan untuk toppingnya di sini teman-teman juga bisa langsung ngasih toppingnya dengan mesoseres ataupun dengan kacang cacah ya, sesuaikan saja dengan selera. Ini aku panggang telepon, ini nggak lama ya, 3 menit sampai 4 menit ini udah matang untuk martabak mininya. Ini kenapa aku panggang di tengah, karena yang bagian pinggirnya ini nggak kebagian panasnya ya. Soalnya kalau nggak kebagian panas, ini martabaknya hasilnya bakalan bantat atau tidak bersarang. Kalau bikin martabak harus diperhatikan lagi untuk pengapiannya ya teman-teman, karena itu menentukan hasil dari martabaknya. Nah, ini selagi panas-panas tadi ya yang udah kita panggang, ini kita olesin sedikit-sedikit dengan margarin atau mentega tipis-tipis seperti ini untuk bagian bawah dan bagian atasnya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, berhasil untuk martabak mininya, kelihatan bersarang dan empuk seperti ini. Nah, selanjutnya ini aku tata dulu di cooling rack ya, 1 per 1. Di sini udah aku olesin dengan margarin semuanya, lalu sudah aku kasih topping, ada 3 macam nanti ya. Ada topping ini aku taburin dengan parut dan keju, lalu topping mesoseres, dan satunya lagi topping coklat kacang. Di sini dalam 1 resep martabak ini aku menghasilkan 30 piece martabak mini. Dengan modalnya ini ekonomis, cukup 15.000 saja sudah menghasilkan 30 piece martabak mini. Teman-teman bisa dijual di kantin sekolah dengan harga 2.000-an ataupun dijadikan sebagai isian snack box kekinian di rumah ya. Nah, kalau sudah dikasih topping semuanya, di sini aku akan ini ya, kecerin, taburin. Aku kasih dengan kental manis sedikit aja supaya hasilnya lebih legit dan enak. Nah, ini yang original tuh, kelihatan banget bersarang ya teman-teman dan berhasil. Kita mau lihat tekstur dalam martabaknya ya. Nah, ini martabaknya untuk bagian pinggirnya ini kering ya, crispy, dan untuk bagian tengahnya ini dia lembut dan pastinya bersarang tuh. Bisa kelihatan ya teman-teman untuk sarang martabaknya. Nah, ini resepnya itu anti gagal buat teman-teman pemula yang baru belajar membuat martabak mini. Selain bisa dicetak di cetakan mini, resep ini juga bisa dicetak menggunakan teflon yang ukuran besar ya teman-teman. Tapi tentunya pengapiannya harus sesuai. Nah, kita mau cicipin dulu ya. Ini benar-benar lembut ya. Bagian tengahnya ini lembut banget untuk martabaknya tuh. Sarangnya kelihatan banget seperti ini ya.
Rasanya ini enak banget. Ini meskipun martabak original tapi ini gurih, enak pastinya ya. Nah selanjutnya, karena untuk isian snack box ini akan aku taruh di mika plastik satu persatu. Ini untuk mika plastiknya agak kegedean sedikit ya, tapi nggak apa-apa, aku gunain mika plastik yang tersedia di rumah. Jika teman-teman ingin lebih ekonomis, modalnya lebih irit, silahkan menggunakan plastik OPP dengan ukuran, bisa pakai ukuran 10 kali 15 ataupun ukuran plastik 8 kali 15. Sesuaikan dengan budget masing-masing ya. Lalu kalau sudah di sini akan aku taruhin dengan stiker terima kasih. Ini opsional aja ya, kalau yang nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Nah ini kalau sudah semuanya, untuk martabak mie-nya siap kita jual di kantin sekolah maupun di pasar-pasar dekat rumah ya teman-teman. Ini resepnya asli recommended banget, anti gagal buat teman-teman coba di rumah. Ini hasil martabaknya ini gembul-gembul bersarang ya teman-teman. Dan pastinya biar supaya nggak bantet ya, kadang teman-teman udah ngikutin resep yang pas, ternyata di pengapiannya ini yang kurang panas, jadinya martabaknya bantet. Nah sekian dulu video tutorial kali ini, semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari resep martabak mini gembul ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih. Bahan pertama di sini, campurkan 300 gram tepung, 10 gram susu bubuk, dan 3 gram ragi, serta 20 gram gula pasir. Tambahkan sekitar 180 gram air dan 1 sendok makan margarin. Di sini untuk airnya aku bertahap 2 kali ya Bunda, takutnya nanti adonannya kelembekan. Kalau sudah di sini saya akan mixer dengan kecepatan paling rendah, ini mixernya ya. Kita mixer sampai membentuk sebuah adonan yang kalis. Kalau dirasa airnya masih kurang, bisa tambahkan sedikit demi sedikit saja. Nah kalau gimana nih kalau bunda-bunda di rumah nggak punya mixer, jangan khawatir ya. Ini adonannya bisa diulen manual menggunakan spatula ataupun menggunakan tangan ya, nggak perlu pakai mixer. Nah ini adonannya sudah halus seperti ini ya, udah tercampur rata semuanya. Selanjutnya matikan mixernya, lalu ini akan saya istirahatkan adonannya selama kurang lebih 30-35 menit ya Bun. Sembari menunggu di sini siapkan sosis sapi. Di sini saya pakai cuman 4 buah sosis saja ya. Lalu ini diiris tipis-tipis seperti ini. Untuk sosisnya bisa sesuaikan kembali dengan budget dan ini ya selera bunda-bunda semuanya di rumah, silahkan. Lalu di sini saya potong bawang bombay, nggak pakai semuanya ya, ini cuman separuhnya aja untuk satu resep ini. Dipotong kecil-kecil seperti di video ya Bun. Kalau udah sisihkan. Nah ini adonannya kita balik lagi, udah 35 menit ya. Kita keluarkan dulu adonannya, kempesin. Lalu di sini akan saya timbang masing-masing beratnya 25 gram ya Bun. Kita bagi satu per satu. Kalau pengen menghasilkan pizza yang lebih ini ya, lebih tebal atau lebih gede, silahkan bisa tambahkan lagi untuk berat dari adonan pizzanya ini. Karena di sini saya targetnya dijual 2000-an, jadi saya timbang seberat 25 gram. Kalau sudah, ini kita akan bulat-bulatkan. Untuk teknik bulatannya bebas ya, karena ini pizza jadi nggak perlu sampai yang bulat ya, mulus banget ya. Ini kita keluarkan aja gelembung yang terperangkap di dalamnya. Nah ini sembari dibulatkan, sembari ini ya kita taruh di loyang satu persatu. Di sini loyangnya saya olesin dengan margarin tipis-tipis ya Bunda. Kita lakukan sampai selesai, sampai semua adonan sudah dibulat-bulatkan. Nah selanjutnya kalau sudah, ini saya kempiskan seperti ini ya untuk adonan pizzanya. Bunda juga bisa menekan dengan penekan donat itu ya, penekan cetakan donat juga bisa banget. Kita kempeskan manual menggunakan tangan seperti ini juga bisa banget ya Bun. Nah kalau sudah,
Ini aku bagian pinggirannya dibentuk seperti ini ya, supaya pinggirannya ini lebih tebal. Kalau sudah dibentuk, lalu bagian tengahnya ini ditusuk-tusuk seperti ini supaya nanti pas dipanggang itu enggak ngelembung ya bun. Kalau sudah, ini akan aku istirahatkan selama 30 menit. Nah ini enggak nyampe 30 menit tadi, 25 menit aja. Saya rasa ini udah cukup, udah pas ya. Lalu siapkan ini ya, saus bolognese yang beef. Ini mereknya aku pakai La Fonte ya bun. Lalu ini untuk takarannya setengah sendok makan. Kita taruh di atas permukaan pizza ini ya, pizzanya ini. Kita oles-oles sampai rata. Untuk resep lengkapnya, detailnya silahkan bunda bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Selanjutnya kita beri taburan potongan bawang bombay ya bun, supaya rasanya ini lebih mantep lagi. Yang gak suka bawang bombay juga boleh di skip, silahkan gak usah pakai ya bun. Kalau sudah, selanjutnya taruhin tadi potongan sosis yang udah kita iris-iris ya. Di sini kurang lebih saya susun isi sekitar 6 ya, 6 potong atau 5 potong. Lakukan sampai selesai, sampai pizzanya sudah ditopping ya. Nah, untuk topping terakhir ini tambahin lagi tadi ya saus. Teman-teman juga bisa ganti dengan ini, boleh ganti dengan mayones ataupun saus tomat ya, silakan sesuaikan saja kembali. Ini saya gunakan saus bolognese lagi bagian atasnya untuk sebagai perekat kejunya ya bunda. Jangan lupa di proses ini bunda harus sudah memanaskan oven tangkringnya terlebih dahulu. Selanjutnya ini akan aku oven di rak paling atas ya, kurang lebih 8 sampai dengan 10 menit. Dengan nyala apinya ini sedang ya bun. Dan ini dia hasilnya. Kalau misalkan dirasa kurang yakin dalam pemanggangannya, sebelumnya kita tengok dulu bagian permukaan bawah dari pizzanya. Kalau sudah kering berarti sudah matang ya, karena ini pizza mini, jadi memanggangnya ini enggak terlalu lama ya bunda. Kita tunggu sampai suhu ruang. Setelah suhu ruang atau dingin, baru ini kita akan masukkan ke dalam plastik OPP. Untuk plastiknya ini ukurannya ya, ukurannya 9 x 12 cm. Kita masukkan satu persatu supaya nanti pizzanya awet ya. Pizzanya awet, tetap empuk, tetap enak. Ini bisa dititipkan di warung-warung terdekat rumah bunda ataupun bisa dijual di kantin-kantin sekolah ya bun. Ini pastinya anak-anak suka karena hasilnya ini pizzanya nggak pedas ya. Ini jadi standar anak-anak maupun orang dewasa pastinya bakalan suka ya. Ini harga jualnya bisa dijual dengan harga 2.000 atau bahkan 3.000 rupiah, sesuaikan dengan budget dan pangsa pasar di daerah masing-masing ya bunda. Nah ini ya, saya mau icip-icip dulu ya. Tuh, ini untuk tekstur pizzanya ini lembut banget. Apalagi saya pakai ini ya tadi, saus bolognese ya yang kemasan La Fonte, ini benar-benar enak sih menurut saya ya, ekonomis. Ini ya sosisnya juga enak banget. Pokoknya recommended banget buat bunda coba di rumah ya. Siapa tahu sembari jadi ibu rumah tangga bisa membuka lapangan pekerjaan atau bisa membuka ini ya usaha kecil-kecilan di rumah ya bunda. Salam sukses, jangan lupa dicoba di rumah. Dan pastinya ini resepnya anti gagal dan mudah untuk diikuti. Dalam satu resep ini lumayan jadi banyak ya bun, sekitar jadi 25 sampai 28 piece pizza mini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya bunda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.